bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang baru. Maka karena itu, untuk menjalani kehidupan atas anugerah Tuhan, marilah kita merenungkan firman-Nya. Sebab firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Demikian pula dengan apa yang saudara imani. Dengan firman Tuhan ini, kita semua akan dituntun di jalan yang benar. Karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan berkat dalam kehidupan kami. Bahkan selama kami tidur, Tuhan memberkati dan memberikan anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat merasakan kehidupan yang baru, berkat yang baru, sebab berkat-Mu akan senantiasa baru setiap pagi dan setiap hari. Karena itu ya Allah, melaksanakan atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hendak mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tahu akan maksud dan kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal, kami serahkan doa ini. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi ini hendak saya dasari dengan pembacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-10. Mari kita menyimak pembacaan kitab Ulangan 26, ayatnya yang ke-10. Oleh karena itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah, dan diberkatilah saudara dengan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
dalam kehidupan yang kita jalani banyak sekali peraturan-peraturan yang ada. Sebab dengan peraturan itu hidup manusia akan diatur, akan ditata, sehingga tidak akan terjadi kekacauan, kerusakan, bahkan hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Sebab dengan peraturan itu hidup manusia akan jauh lebih baik. Dan yang namanya peraturan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, tidak setengah-setengah atau bahkan melawannya. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini, peraturan itu semakin banyak. Prokes yang senantiasa didengungkan, diingatkan, agar apa? Agar dilakukan sungguh-sungguh dan setia. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Itu yang senantiasa diingatkan di dalam protokol kesehatan dalam kehidupan manusia atas situasi pandemi COVID yang masih berjalan. Dan tidak hanya sekarang saja, dahulu bangsa Israel pun memiliki peraturan, dan peraturan bangsa Israel itu ditekankan di dalam Taurat Musa, peraturan yang diberikan Allah secara langsung kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan peraturan itu wajib untuk dilakukan, sebab kalau tidak akan mengakibatkan hukuman bagi yang tidak melakukannya. Karena itu salah satu hal yang menjadi peraturan dalam kehidupan bangsa Israel adalah bersyukur. Bersyukur senantiasa dilakukan kepada setiap orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur dapat diwujudkan dengan segala hal. Bernyanyi atau memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan bahkan bersyukur melalui persembahan, baik itu materi, baik itu kemampuan yang kita miliki, atau bahkan seluruh kehidupan yang bisa kita wujudkan sebagai ungkapan syukur. Nah, dalam nats yang baru saja kita renungkan, Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-10 tadi, adalah wujud ungkapan syukur atas peraturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel setelah memasuki tanah perjanjian. Mengingat akan peristiwa kehidupan bangsa Israel, bangsa yang hidup oleh karena berkat anugerah Tuhan, bangsa yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Setelah keluar dari tanah Mesir, sekian puluh lama tahun berjalan di padang gurun, Allah pun memberkati mereka, Allah pun menolong mereka. Maka Allah pun memberikan peraturan kepada mereka, dan peraturan itu mengikat bagi mereka. Maka segala apa yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Tuhan itu, bagian dari bangsa Israel diberikan janji atas kesempurnaannya memasuki tanah perjanjian. Namun apakah lalu setelah masuk di tanah perjanjian, bangsa Israel lalu bisa hidup sesuka hatinya? Firman Tuhan demikian, apabila engkau telah masuk ke negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dan mempersembahkan.
Itulah yang harus dilakukan bangsa Israel. Dan setelah bangsa itu memasuki tanah perjanjian, mereka tinggal di sana atas pembagian tanah menurut suku. Dan mereka mengolah tanah itu, dan hasilnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka mereka pun melakukannya dengan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebab mereka sungguh bersyukur, hidupku diberkati dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam berbagai rintangan. Tuhan melindungi dan menyertaiku. Tuhan memberikan kemampuan bagiku. Bahkan Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupanmu. Maka Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan menghaturkan persembahan atas segala upaya dan usaha yang Engkau berkati dalam hidupku. Nah, saudara, kalau kita merenungkan kesusahan dan penderitaan dalam situasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit, namun segi-segi kehidupan lainnya juga berdampak yang mendatangkan kekhawatiran, kesengsaraan, bahkan penderitaan. Namun marilah kita merefleksi diri sampai dengan pagi ini, apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan keselamatan. Maka karena itu Tuhan pun memberikan peraturan ini kepada saya dan saudara. Bersyukurlah kepada Allah, sebab dengan kita bersyukur, kita akan merasakan dan mengimani akan berkat anugerah yang Tuhan berikan. Memang benar itu adalah anugerah-Mu ya Allah, sehingga aku pun merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, lalu bagaimana kita bersyukur? Peraturan yang Tuhan berikan haruslah kita lakukan. Dan peraturan dari Tuhan untuk kita harus kita lakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kehendak Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Perintahnya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan memberikan janji, yaitu damai sejahtera. Walaupun dalam kesungguhan ini akan banyak sekali rintangan dan hambatan. Karena itu, di dalam rintangan dan hambatan yang ada, setialah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menolong dan melindungi kita. Hidup ini yang kita jalani haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, dan kita lakukan dengan penuh setia untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Dan setiap apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan melestarikan. Pekerjaan, usaha, di dalam kita berupaya atas kehidupan ini, pasti Tuhan memberkati. Karena itu jangan lupa, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan terkhusus ungkapan syukur yang akan kita wujudkan melalui persembahan. Seperti halnya bangsa Israel memberikan persembahan atas upaya yang dilakukannya, atas usaha yang dikerjakannya, yaitu melalui hasil apapun yang dimiliki. Sebab itu saudara, marilah kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan, terkhusus di dalam rioyo unduh-unduh di minggu depan. Apa yang telah Tuhan berikan,
melalui pekerjaan dan usaha kita. Kalau kita mau memberikan kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pun akan melipat gandakan di dalam berkat kehidupan kita. Bersungguh-sungguh dan setia akan perintah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudaraku, kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memberikan kemampuan bagi kami. Bahkan Tuhan, atas kehidupan yang kami jalani bersama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami mendatangkan hasil atas kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu hendak kami menjalani kehidupan baru. Tuhan, tuntunlah kami, sertailah kami, agar segala upaya dalam kehidupan ini mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kebaikan untuk orang lain atas kehidupan kami semua. Berkati Tuhan pekerjaan yang akan kami lakukan, sehingga mendatangkan kebaikan untuk kecukupan dan kesejahteraan. Bahkan melalui pekerjaan yang boleh kami lakukan, yang Tuhan berkati, semua itu akan kami berikan dalam wujud ungkapan syukur atas persembahan yang telah kami persiapkan. Mampukanlah hidup kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan, persembahan yang telah kami persiapkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan dan sucikanlah, sehingga bermanfaat atas kehidupan kebersamaan di dalam jemaat Tuhan GKJ Kerten. Demikian Tuhan, upaya yang kami lakukan di dalam kesungguhan dan kesetiaan atas iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.